budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembong Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir menyapa Anda dan membawa berbagai informasi dari wilayah Banyuwangi dan juga dari wilayah Tapal Kuda. Dan semuanya kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Bersama saya Rano Prasetya, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Libur Hari Raya Nyepi jatuh pada 29 Maret 2025 bersamaan dengan musim mudik Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu masyarakat yang akan pergi ke Bali atau mudik dari Bali ke Jawa via Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi diminta untuk menjadwalkan keberangkatan di luar hari libur Nyepi. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, bersama Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin pada Minggu malam. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi persiapan operasi ketupat pengamanan libur Lebaran. Heru Widodo mengatakan Lebaran tahun ini sangat spesial karena berhimpitan dengan libur Hari Raya Nyepi, sehingga perlu penanganan khusus agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik antara seluruh stakeholder dari Polri, ASDP, Kementerian Perhubungan terus dilakukan secara intensif agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan pada Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 29 Maret 2025, ASDP tidak menjual tiket penyeberangan dari Gilimanuk ke Banyuwangi dan sebaliknya. Ini dilakukan untuk menghormati masyarakat yang merayakan Nyepi. Sehingga seluruh masyarakat yang ingin kembali ke Banyuwangi ataupun mau menyeberang ke Gilimanuk untuk memesan tiket di lain hari tanggal 29. Bahwa pada hari ini kita melakukan persiapan untuk angkutan Lebaran yang akan datang. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi rekomendasi dan nanti akan kita tidak lanjuti. Karena memang Lebaran kali ini adalah Lebaran yang spesial karena berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi,
sehingga perlu penanganan khusus, treatment khusus nanti ketika Lebaran, sehingga nanti ketika pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan lancar. Kemudian koordinasi yang baik antara seluruh stakeholder dari Polri, kemudian SDP, lalu kemudian Kementerian Perhubungan terus kita lakukan secara intensif, sehingga nanti kita pada saat Lebaran bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Kemudian kedua, kami sampaikan bahwa pada tanggal 29 Hari Raya Nyepi, ASDP tidak menjual tiket. Ini khusus penyeberangan dari Gilimanuk ke Banyuwangi, karena untuk menghormati Hari Raya Nyepi, sehingga SDP tidak membuka atau menjual tiket pada saat Hari Raya Nyepi, sehingga seluruh masyarakat yang nanti ingin kembali ke Banyuwangi ataupun mau nyebrang ke Gilimanuk untuk memesan tiket di lain hari pada tanggal 29. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin menjelaskan rapat dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait yakni ASDP, Polda Bali, dan juga Jasara Harja. Rapat tersebut merupakan bagian dari survei untuk persiapan operasi ketupat. Selain itu beberapa hal menjadi catatan menyangkut beberapa kebijakan termasuk SKB, surat keputusan bersama, pembatasan dan jam penyeberangan. Apalagi mudik tahun ini berimpitan dengan libur Hari Raya Nyepi. Dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, diprediksi akan terjadi peningkatan pola pergerakan masyarakat. Informasi dari BMKG, musim mudik juga bertepatan dengan masa transisi perubahan cuaca. Tentu saja berbagai persiapan yang akan dilakukan sarana-prasarana diharapkan bisa lebih menyempurnakan pada saat pengamanan operasi ketupat. Ini akan menjadi perhatian khusus. Berbagai pola yang telah kita siapkan diharapkan nanti akan menjadi hal yang memudahkan untuk masyarakat melakukan perjalanan. Dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, tentu ini akan diprediksi dimungkinkan juga akan terjadi peningkatan pola pergerakan masyarakat, termasuk cuti yang kalau tidak salah nanti dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, termasuk juga cuti sebelumnya ada cuti Nyepi atau libur Nyepi. Ini akan menjadi catatan bagi kami. Dari BMKG juga demikian, kita nanti akan berada pada masa transisi perubahan cuaca, tentu berbagai kesiapan yang akan kita lakukan, sarana-prasarana ini diharapkan nanti bisa lebih menyempurnakan pada saat perayaan Idul Fitri ataupun pengamanan operasi ketupat. Kita juga tentunya masih akan menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan WFA ataupun WFH. Ini juga akan mempengaruhi pola pergerakan. Termasuk juga nanti menjelang Idul Fitri biasanya ada kebijakan THR, Pak Dirut. Kapan THR dibagikan biasanya itu masyarakat langsung bergerak. Ini juga sudah kami prediksi, termasuk rekan-rekan dari Bali sudah memperkirakan kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut pada saat hari H Nyepi itu tidak dilakukan penjualan tiket. Masyarakat silakan dari jauh hari sudah prepare sehingga kami pun bisa mempersiapkan. Di Gilimanuk kita siapkan, kami pun di sini yang menerima bisa mengalirkan dengan baik. Tentunya kita juga mengantisipasi. Oke, makasih ya. Handoko Kusumo, CTV. Polda Jawa Timur telah melakukan pemetaan titik lelah dan jalur rawan terjadi kecelakaan pada musim mudik tahun 2025 ini. Berbagai persiapan sarana dan prasarana mulai dilakukan agar pergerakan masyarakat pada libur Lebaran bisa lebih baik. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin mengatakan dari hasil survei dan pemetaan yang dilakukan, saat ini di wilayah Jawa Timur terdapat 10 titik lelah. Hasil pantauan Direktorat Lalu Lintas Dirlantas Polda Jawa Timur, dari Surabaya ke Banyuwangi masih terdapat beberapa titik jalan rusak, terutama dari kawasan Utama Raya sampai Situbondo. Sepanjang jalur tersebut, jalan rusak kurang lebih 50 km dan kondisi ini akan menjadi perhatian dari PUPR. Untuk titik rawan kecelakaan, di Jawa Timur terdapat 71 titik. Hal ini akan menjadi atensi khusus untuk dilakukan treatment sehingga dapat menekan potensi kecelakaan. Harapannya saat momen libur dan momen pergerakan massa bisa diminimalisir potensi-potensi yang terjadi. Selama tahun 2024, di Jawa Timur, jumlah kendaraan bertambah 842.221 kendaraan. Kendaraan ini akan mewarnai pergerakan masyarakat pada saat libur Lebaran nanti.
Pertambahan kendaraan ini menjadi salah satu yang perlu disiapkan, termasuk menyiapkan rekayasa lalu lintas. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah memfungsionalkan gerbang tol Keraksaan. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru lalu, gerbang tol Keraksaan telah difungsionalkan. Rencananya pada saat libur Lebaran nanti juga akan difungsionalkan. Saat ini ada 10 titik lelah tercatat, 3 di tol, kemudian 4 di tol, kemudian sisanya ada di jalur arteri. Termasuk juga Kraksan yang kemarin pada saat libur Natal itu difungsionalkan, juga nanti juga akan diprediksi akan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan penataan ataupun finishing penyelesaian, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperpendek jarak tempuh. Namun tentunya sarana prasarana lain yang tadi juga telah disampaikan, kesiapan rest area ya, ini juga menjadi hal yang penting. Tadi menjadi penekanan Bapak Dirut untuk toilet wanita yang ditambah dan sebagainya, itu juga menjadi hal-hal yang tadi menjadi bahan diskusi kami, sehingga akan sangat membuka wawasan untuk mempersiapkan nanti ke depan bisa lebih baik. Terutama mulai dari Utama Raya ke timur sampai dengan Situbondo, itu jalan masih rusak, kurang lebih sekitar 50 km. Ya tadi sudah kami sampaikan, ini tentu akan menjadi perhatian bagi teman-teman dari PUPR nantinya yang akan melakukan penataan. Sampai dengan saat ini ada 71 titik di Jawa Timur yang menjadi titik rawan terjadinya kecelakaan. Ini akan menjadi atensi khusus bagi kami, sehingga harapannya pada saat momen-momen libur nanti ataupun momen pergerakan massa ini bisa kita minimalisir potensi-potensi yang terjadi. Handoko Kusumo, CTV. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Boleh kira-kira ilegal ya. Rokok ilegal, penting juga rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal. Ini kita ngulit rokok ilegal ini. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu ketambahan kita. Aku bisa pajak itu mau, bisa ganggu jembatan, rumah sakit. Oh ketipu, Pak. Iya. Ada hubungi nggak Pak? Rokok ilegal itu Pak? Makanya itu macam-macam, macam ini kok rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Pidana ya Pak. Penjara. Ini Pak, sepuluh sing akeh Pak ya. Ini rokok ilegal Pak. Pak sepuluh nih Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal.
Pemkab Banyuwangi mulai menyalurkan ribuan paket sembako pengganti karangan bunga sebagai ucapan atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ibu Festiandani dan Mujiono. Sebanyak 2.657 paket sembako yang terkumpul akan disalurkan secara bertahap kepada warga miskin dan warga terdampak bencana. Pendistribusian paket sembako tersebut dimulai pada Senin pagi di wilayah Kecamatan Banyuwangi, khususnya bagi warga yang terdampak bencana banjir dan angin kencang. Asisten Administrasi dan Pembangunan Hoiril Ustadi mengatakan, pendistribusian tersebut dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Dinas Sosial, pihak kecamatan, dan kelurahan. Sebagaimana arahan Bupati, sembako dibagikan bertahap bagi warga miskin dan terdampak bencana. Untuk Kecamatan Banyuwangi, sembako difokuskan pada warga korban bencana banjir dan angin kencang. Pendistribusian paket sembako di Kecamatan Banyuwangi tersebut dilakukan kepada 566 warga terdampak bencana. Selanjutnya juga akan dilakukan pendistribusian bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Pesanggaran dan Purwoharjo dengan jumlah sasaran sebanyak 600 warga. Untuk paket sembako sisanya akan difokuskan untuk dibagikan kepada warga miskin secara bertahap sesuai dengan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial. Sebelumnya, Bupati Ipuk Festiandani mengeluarkan himbauan agar ucapan selamat atas pelantikannya yang biasanya menggunakan karangan bunga diganti dengan paket sembako. Hal ini untuk semangat efisiensi dan penerapan asas kebermanfaatan. Bupati menyampaikan terima kasih atas partisipasi para pihak yang telah mensupport himbauan tersebut. Beliau menyampaikan jika ini bukan hanya sekedar ucapan selamat, tapi bentuk kepedulian banyak pihak terhadap sesama. Ya, hari ini kami bersama teman-teman Pak Camat, BPBD, Dinsos, Pak Lurah mewakili Bupati sebenarnya, karena Ibu Bupati hari ini belum hadir di Banyuwangi, masih mengikuti kegiatan dari Presiden. Maka kami semua diperintahkan agar ucapan selamat yang berupa paket sembako dari berbagai pihak itu segera didistribusikan sesuai arahan Ibu Bupati untuk warga Banyuwangi terdampak bencana, dan juga untuk warga miskin sesuai pendataan yang akan nanti dikeluarkan oleh teman-teman Dinsos. Alhamdulillah hari ini Pak Lurah, Pak Camat, dan BPD hari ini kita bisa bersama-sama menyerahkan di Kelurahan Sobo ini. Kalau hari ini total ucapan selamat berupa paket sembako itu sudah 2.657 paket yang hari ini distribusi di wilayah Kecamatan Banyuwangi kurang lebih 556 paket, yang nanti untuk Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Sanggar kurang lebih di 600 paket. Nah, sisanya nanti diplotting sesuai arahan Bupati untuk warga miskin yang memang membutuhkan di Ramadan tahun ini juga kita segera selesaikan. Handoko Kusumo, CTV. Residivis Ranmor menjadi bulan-bulanan warga Desa Singolatren, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi setelah kepergok akan melakukan aksinya menggondol sepeda motor warga setempat. Pelaku yang sudah babak belur akhirnya diserahkan ke kantor polisi Polsek Singonjuru. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan pelaku yang merupakan residivis Ranmor terlihat akan melakukan aksinya menggondol sepeda motor jenis Honda Scoopy di sebuah toko kelontong di Desa Singolatren, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi. Namun belum berhasil membawa kabur motor curiannya, pelaku kepergok pemilik dan meneriaki maling. Pelaku yang panik kepergok korbannya serta dikejar warga setempat lari meninggalkan curiannya. Bukannya lari ke tempat aman, pelaku malah lari ke gang buntu yang membuat warga dengan mudah menangkapnya. Sebelum diserahkan ke kantor polisi Polsek Singonjuru, pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang geram atas aksinya hingga babak belur. Di sini ya nggak ada ngobrol di kursi ini, di kursi kan saya duduk di kasir. Terus kan bisa ngobrol, terus kurang lebih setengah jaman lah ngobrol itu. Memang sepedanya di parkir itu kuncinya nyantol. Terus habis itu kok sepeda itu kan aku kok tak lihat gitu, kok sepeda itu jalan sendiri, nggak ada orangnya mas, waktu itu nggak tahu aku kalau ada orangnya. Loh mbak, sepedanya sama jalan sendiri, tak gitu, iya tadi inggih ikut renayu, mbak Rina kan cepet jalannya, nggak usah mencolot, saya kan muter ke estalase itu, jadi
punya sepeda itu langsung Saya kejar. kaget, loh sepedaku gitu. Terus orangnya tahu itu dirobohkan sepedanya, dilempar, tangnya dibuang, terus orangnya lari ke sini gang itu loh mas. Gang saya barat ini, pas ini gang ini. Jadi kami prinsipnya dari pemerintahan desa menyelamatkan dari amukan massa, dan ini dikejar sampai ke sawah-sawahan oleh masyarakat, tertangkapnya juga di sawahan. Dan setelah itu pukul 15.00 saya serahkan di Polsek karena situasi dan kondisi massa yang begitu banyak. Jadi kita selamatkan dan kita serahkan bagaimana proses hukum lebih lanjut. Saya persilakan terhadap pengagung Polsek Singojuru. Kalau hari ini ada pemeriksaan dari saksi-saksi penangkapan. Yang pertama saudara Heru Setiawan yang menangkap dari TKP sampai ke sawan itu saudara Heru. Tapi di situ juga banyak masyarakat meskipun sudah diselamatkan oleh Heru, banyak orang yang menghajar dan sebagainya. Ya, himbauan masyarakat kemarin tetap saya himbau jangan main hakim sendiri. Bila mana ada suatu hal insiden kejadian pencurian apapun harus kita lakukan minimal di tingkat RT sampai di pemerintahan desa. Setelah itu kita tidak lanjut, kalau memang proses hukum kita lanjutkan di Polsek setempat ataupun di Polresta Kabupaten Banyu. Oke, nama lengkap? Nama lengkap pencuri, nama lengkap saya Pak Apandi, Kepala Desa Singolatrek. Pelaku yang merupakan residivis sedang dalam pemeriksaan intensif unit Resmob Polresta Banyuwangi guna mengungkap siapa jaringan utamanya. Dari Eka CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati Banyuwangi, Ibu Kristiandani bersama Bapak Mujiono. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang bisa membuat rakyat Banyuwangi tambah lebih baik dan tambah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame, Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakatku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT.
Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang ibu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS kok gini? Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjangkau. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198.
Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terlindungi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persewangi baru saja menorehkan titel juara Liga 4 Jawa Timur 2024-2025. Skuad The Last Blanc sukses mengandaskan Persinga Ngawi lewat drama adu penalti. Kemenangan itu jadi kado berharga untuk supporter maupun pecinta sepak bola Bumi Belambangan. Iring-iringan kemenangan skuad The Last Blanc Laskar Belambangan disambut meriah sepanjang jalan. Sepanjang jalan dari Kalibaru, Genteng sampai Rogo Jampi dipadati pecinta sepak bola yang menyemut memadati ruas jalan yang dilalui oleh arak-arakan rombongan tim Persewangi setelah menorehkan titel juara Liga 4 Jawa Timur 2024-2025. Skuad The Last Blanc sukses mengandaskan Persinga Ngawi lewat drama adu penalti. Iring-iringan dimulai dari kota Kalibaru selepas menempuh perjalanan dari Ngawi menuju Banyuwangi dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rombongan bergerak melewati Kalibaru, Glenmore, lalu melintas Jalan Gajah Mada, Genteng, tembus Rono, Alas Malang, Singonjuru untuk selanjutnya menuju Alam Indah Lestari atau Air Rogo Jampi, home base markas Persewangi. Di sepanjang jalan yang dilintasi, rombongan Persewangi yang menggunakan kendaraan jeep serta bus dielulukan oleh warga. Penggila bola tak terkecuali ratusan siswa yang berjajar di pinggir jalan, bahkan mereka menyanyikan yel-yel yang biasa menggema di dalam stadion. Meski tampak kelelahan setelah menempuh perjalanan dari Ngawi, para pemain, pelatih, dan seluruh official tim tampak bergembira dan menyapa seluruh penggemar dan warga yang menyambut mereka. Meriahnya sambutan nampak dari ratusan siswa SDN 1 Genteng Wetan yang turut melengkapi atribut peralatan drum band ketika menyambut skuad The Last Blanc. Teriakan Persewangi juara tak henti-hentinya bergemu sesaat setelah rombongan tiba di jalan depan sekolah. Lana tadi ngapain sama Persewangi? Apa? Nyambut. Sambutan. Apa yang dilakukan tadi? Nyanyi lagu kebanggaan Persewangi. Tadi dengan juaranya Persewangi senang? Senang. Naik Liga 3 harapannya? Juara. Sampai Liga 1. Sampai berapa? Liga 1. Kalau Liga 1 mau ngapain nanti? Sampai bisa lawan Persebaya. Oke. Dan Eka CTV. Lari pagi, seorang pemuda di kota Probolinggo ditemukan tewas di saluran irigasi pada Senin pagi. Sempat terjadi perdebatan antara ayah korban dan polisi yang meminta ayah korban menunggu tim Inafis Satreskrim Polres setempat. Karena dinilai terlalu lama datang ke TKP, warga akhirnya membawa jenazah korban ke rumah duka dengan keranda jenazah. Warga Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo pada Senin pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat yang tergeletak di saluran irigasi. Saat ditemukan, korban menggunakan pakaian olahraga serta bersepatu. Beberapa saat kemudian warga akhirnya mengenali mayat tersebut adalah Ahmad Zidan, 24 tahun, yang rumahnya tidak jauh dari tempat korban meninggal.
Sempat terjadi perdebatan antara ayah korban dengan polisi. Polisi meminta korban jangan dibawa pulang terlebih dahulu, menunggu tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Sementara ayah korban menilai petugas terlalu lama datang ke TKP. Dari sana akhirnya jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan keranda jenazah. Dari kesaksian warga, korban sebelumnya terlihat lari-lari kecil di sekitar jalan di area persawahan. Tidak lama kemudian ditemukan sudah terkapar kaku di saluran irigasi. Kan nungguin adenya, udah jualan tempe. Terus itu ada orang lari kecil dari siangan. Kok tiba-tiba jatuh? Kita tak lihat. Nggak ada yang bantuin. Nggak ada yang bantuin. Tak panggil yang kerja tempe di belakang rumah, makanya meninggal. Banyak orang. Mbak itu pas pertama jatuh sempat gerak atau langsung tiba-tiba langsung? Kan kecelakaan mas. Saya kan dari sana mas. Enggak, jenengan pas ke sana masih gerak atau sudah meninggal? Nggak ada orang awalnya, nggak kelihatan. Nah setelah itu korbannya masih gerak-gerak, masih gerak-gerak. Diam. Sudah diam. Diam kayaknya. Diam. Sudah diam. Dek, ada orang, dek. Paling hantu, dek. Nama dia delok tak ngalor. Sendirian, Mbak ya? Nggak ada orang nyalep apa waktu lari dia? Ada, tapi tidak ada sih tempat pas jatuh. Waktu jatuh, sebelum jatuh? Sudah jatuh. Banyak orang lewat, tapi tidak lihat. Tidak bantu? Bukan tidak bantu, memang tidak lihat. Meski jenazah dipulangkan ke rumah duka, polisi tetap melakukan penyelidikan. Farid Falevi, CTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam.
Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Durian Siboneng atau panggilan Siboneng, selamat atas terpilihnya Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Festiandani Ajwar Anas dan Bapak Mujiono yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Semoga Banyuwangi ke depan lebih baik dan maju. Sukses untuk Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak Mujiono. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Polres Lumajang berhasil menangkap 2 orang komplotan spesialis curanmor yang sudah beraksi di 14 TKP pada Senin sore kemarin. Keduanya dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat dilakukan penangkapan. Inilah CCTV yang merekam detik-detik curanmor yang dilakukan Hendra Hartono, 32 tahun, dan Norman Hakim, 21 tahun, warga Kecamatan Kedung Jajang, beraksi di depan Laboratorium Kesehatan Daerah Lumajang. Polisi akhirnya menangkap kedua tersangka di rumahnya masing-masing. Terdapat perlawanan saat proses penangkapan hingga polisi mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan para tersangka dengan timah panas. Dari interogasi polisi, tersangka Norman Hakim telah mencuri kendaraan bermotor sebanyak 14 kali, sementara Hendra Hartono mengaku telah mencuri kendaraan bermotor sebanyak 7 kali. Saat beraksi, keduanya menggunakan kunci T untuk membobol motor curiannya. Pihak kepolisian Lumajang menggelar rekonstruksi pencurian keduanya di salah satu TKP di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan perkara ini, mengingat kejadian pencurian motor sedang marak terjadi di Lumajang. Alhamdulillah, kita mengamankan 2 orang tersangka yang saat ini ada di belakang kita. Yang pertama tersangka dengan inisial HH, ya. Yang kedua tersangka dengan inisial NH, ya. Di mana keduanya adalah warga Lumajang yang telah melakukan beberapa kali pencurian kendaraan bermotor atau pencurian dengan pemberatan. Nah, di mana dari tersangka yang pertama, ya, tersangka NH, berdasarkan keterangan awal, dia telah melakukan 14 kali pencurian kendaraan bermotor sepanjang tahun 2024-2025. Ya. Kemudian dari keterangan awal yang kita terima dari tersangka HH, ya, telah melakukan 7 kali pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Lumajang. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. Puluhan mahasiswa bersama masyarakat pesisir Jember Selatan menggeruduk kantor DPRD Jember. Mereka resah akan keberadaan tambak modern yang mencemari lingkungan dan meminta pemerintah mencabut izin industri tambak modern di pesisir selatan. Inilah saat puluhan massa gabungan antara mahasiswa PMII dan masyarakat Kepanjen dan Mayangan mendatangi kantor DPRD Jember pada Senin siang. Dalam orasinya, mereka mengkritisi aktivitas tambak modern di wilayah pesisir selatan Jember dan meminta aktivitas tersebut dihentikan. Menurut mereka, keberadaan tambak modern telah berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan dan berdampak pula pada terancamnya ruang hidup dan kehidupan masyarakat. Kerusakan ini disebabkan dari pencemaran limbah yang dibuang ke sungai dan laut secara langsung, sehingga mengakibatkan pencemaran terhadap sungai dan laut. Mereka juga menegaskan bahwa dengan diizinkannya tambak modern tersebut, pemerintah Kabupaten Jember telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Berdasarkan pada persoalan-persoalan tersebut, masyarakat Kepanjen dan Mayangan serta Solidaritas yang tergabung dengan tegas menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk menghentikan aktivitas produksi dan cabut izin semua industri tambak modern wilayah pesisir selatan Jember, Desa Kepanjen dan Mayangan. Mengembalikan wilayah pesisir pantai sebagai fungsi lindung, segera revisi Perda RT/RW Kabupaten Jember yang tidak berpihak kepada kepentingan sosial dan ekologi masyarakat Jember Selatan. Sebenarnya ini kan sudah menjadi permasalahan puluhan tahun karena produktivitas pertanian yang dirasakan oleh masyarakat semenjak pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT, salah satu PT yang memiliki legalitas ini juga semakin menurun. Belum lagi dari beberapa tambak yang lain itu juga melakukan aktivitas pembuangan limbahnya itu juga di pesisir. Dari pembangunannya sudah melebihi sepadan pantai yang harusnya 100 meter. Dari air itu pasang,
juga pembuangannya sudah sampai berbentuk gorong-gorong, Pak. Nah itu kan yang kemudian memberikan dampaknya itu terhadap nelayan juga. Akhirnya ikan yang awalnya di pinggir semakin menengah, bahkan nelayan-nelayan sekitar itu sampai nyari ikannya itu sampai ke Banyuwangi, sampai ke Lumajang. Nah, akhirnya menambah biaya bensin dan pendapatan ikan itu belum tentu dapat, belum tentu mengembalikan modal lah. Seperti penyampaian dari dinas ada 50-an, dan juga terkait perizinan ada metode baru yang ditawarkan melalui provinsi. Nah ini juga kebingungan lah dari dinas. Namun bagaimanapun juga tuntutan dan keinginan dari masyarakat untuk menutup semuanya, dan juga ini sudah ditoleransi lah ibaratnya, karena perwakilan ini kan hanya perwakilan lah dari beberapa bagian masyarakat yang berangkat untuk menjadi massa aksi, dan lain-lainnya juga banyak yang kemudian bahkan ingin melakukan cara anarkis. Ini kan yang kemudian coba kami dari PNI tanggulangi dengan melakukan aksi demonstrasi kemudian ke DPR. Menurut data, ada sekitar 50 tambak modern berdiri di wilayah tersebut. Mereka menuntut tambak-tambak yang merusak lingkungan tersebut ditutup segera karena merugikan petani dan nelayan di sekitar. Lutfi Kurahman, CTV. Pimpin apel pagi hingga hadir ke Musrenbang aktivitas hari pertama masuk kerja Wakil Bupati Situbondo Ulfia, panggilan akrab Mbak Ulfi, hadir membuka acara Musrenbang RKPD Kabupaten Situbondo di 6 kantor kecamatan. Masuk di hari pertama kerja, Wakil Bupati Ulfia hadir di acara Musrenbang RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2026. Roadshow acara Musrenbang diawali dari Kecamatan Banyu Putih dan berakhir di Kecamatan Mangaran Senin sore. Kedatangan acara Musrenbang di 6 kecamatan, Mbak Ulfi, sapaan akrabnya, menyempatkan diri memimpin apel pagi. Wakil Bupati Mbak Ulfi menyapa pegawai ASN dan non-ASN lingkungan Pemkab Situbondo setelah apel dilanjutkan rapat koordinasi menjelang bulan suci Ramadan. Silaturahmi di awal pemerintahan baru Mbak Ulfi bentuk untuk menguatkan apa yang menjadi komitmen Situbondo naik kelas. Hari pertama kita kerja, kita diawali dengan apel sebagai ta'aruf kita dan sebagai bentuk pemerintahan yang baru ya, walaupun beliau Bupati masih mengikuti pendidikan, dan dilanjutkan dengan kami hadir di 6 titik Musrenbang. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda awal, kami disuruh milih di mana saja yang mau dihadiri, tetapi tidak, kami ingin menyapa seluruh masyarakat kami dari Kecamatan Banyu Putih sampai sekarang ini di titik terakhir ke-6 di Kecamatan Mangaran sebagai bentuk silaturahim kami untuk menguatkan apa yang menjadi komitmen kita bersama-sama. Kita akan membangun Kabupaten Situbondo ini menjadi Kabupaten Situbondo naik kelas. Dan nanti malam kita juga ada rapat untuk percepatan persiapan karena kita sudah menuju bulan suci Ramadan. Siang kita sibuk dengan Musrenbang, tapi malam kita rapat dengan OPD, Pak Camat juga, serta juga yang lainnya yang bagian pengampu di situ. Kita akan membahas apa saja yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Tentunya ke depan kita itu harus yang akan menjadi pembahasan tercepat kita dan yang lain. Kita menyampaikan kepada seluruh peserta apel, di situ kan dihadiri ada banyak sudah asisten, staf ahli. Kita ingin bekerja, harus bekerja profesional. Pilkada sudah selesai, hari ini pemerintah Mas dan Mbak Ulfi, kami mohon disambut dengan penuh kasih sayang. Karena kalau sudah ada kasih sayang di antara kita, seluruh apa yang menjadi keinginan, tujuan kita bersama untuk membangun Situbondo, semuanya bisa membangun chemistry dan itu bisa berjalan. Selama 5 tahun pemerintahan baru Bupati Mas Rio dan Wabub Mbak Ulfi ditegaskan kepada seluruh OPD mendukung program Situbondo naik kelas. Andi Nurholis, CTV. Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Supir Logistik Indonesia dan kami PSTI Korwil Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Ipuk Fiastandani dan Bapak Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 sampai 2030. Di bawah kepemimpinan Ibu Bapak, semoga Banyuwangi semakin maju dan berkembang pesat. Banyuwangi, Sunrise of Japan, Monitor Jos! SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan
baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dan sayang, serta bisa mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.